Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Marah ya Koti, tidak terasa kita sudah ada di bulan Tisre ya, menuju penghujung tahun kalau secara hitungan Romawi, atau kita mendekati menuju ke Hanukkah. Tapi yang luar biasa di sini adalah sebuah pembelajaran, sebuah pelajaran dari Parsah ya, daripada patriark kita. Kita akan belajar dari David ya, Melek ya, bahwa bagi David untuk mengenal tentang konsep penebusan, mengenal tentang konsep Masia, itu bahkan terjadi sebelum terjadi secara fisik. Artinya secara ruah dia sudah menangkap tentang pewahyuan yang luar biasa. Makanya dikatakan di Tehillim 27 atau Mazmur 27 adalah satu hal yang kurindukan, yaitu berdiam di dalam apa? Di dalam kemahmu. To inquire the beauty of the Lord, menikmati keindahan daripada Yahweh Elohim. Ini luar biasa. Ini bicara tentang panim, bicara tentang face to face. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang apa itu esensi spiritualitas, apa esensi ibadah, adalah kita boleh mengenal dia face to face. Kita boleh mengenal dan dikenal. Lah, ini menarik sekali. Banyak orang selama ini merasa tahu. Saya selalu memakai ilustrasi ini. Oh, saya tahu tentang Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, bla 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 bla. Ya, dari buku, ya kan, biografi, tetapi tidak kenal personal. Demikian juga kita dengan sang raja segala raja. Bagaimana? Adakah pengenalan personal itu? Adakah benar-benar face to face itu? Seperti bapak dengan anak, seperti yang dikatakan di Mazmur adalah bahwa aku akan menyingkapkan padamu rahasia-rahasia yang tidak pernah kau pahami. Bahwa tiap pagi kita mendapat pengajaran. Bapak Ibu Saudara kekasih, balik lagi ya, apa poin, apa makna dari spiritualitas kita itu ditentukan apabila kita memiliki pengenalan personal, apabila kita ini benar-benar menyadari apa makna keluarga Elohim. Kita akan mengenal penyatuan dengan Bapa, Putra, Ruach HaKodes. Kalau ini kita nggak lulus, wah gagal total Bapak Ibu Saudara, gagal total. Rumah tangga kita berantakan, spiritualitas kita juga berantakan. Kita tidak bisa mengenal dia face to face. Karena apa? Karena konsep kita tentang intimacy itu salah total. Konsep kita tuh sudah amburadul, ruwet, menjadi agamawi, menjadi protokoler. Kita tidak bisa mengenal dia jadi satu. Gimana kita mau melaksanakan dabar Elohimnya kalau keintiman dengan yang punya pesan aja kita bermasalah loh. Malah lebih daripada itu, kita tidak dengar-dengaran dengan dia akhirnya. Ya mengapa? Ya karena itu tadi, di dalam yang hal yang nampak, yang kelihatan aja masalah rumah tangga kita bermasalah, apalagi dalam hubungan kita dengan Yahweh Elohim yang tidak kelihatan secara kasat mata. Jadi kita tidak menyadari, atau bahkan ya kita menganggap keintiman itu sekedar 3 lagu cepat, 2 lagu lambat yang disebut worship, terus nangis-nangis, ya sudah itu dibilang keintiman. Ya tiap minggu begitu, tiap KKR begitu. Oh, atau mungkin ada yang bicara keintiman tuh perkara didoain reba itu waktu KKR apa. Bukan. Jangan pernah melihat fisik. Keintiman tidak pernah bicara itu. Keintiman tuh bicara di dalam sini. Kalau boleh pakai terminologi Jawa yang dikatakan manunggaling kawula lan Gusti. Nah, ini sebenarnya ya ini yang misteri luar biasa itu. Apa yang dikatakan Yehoshua Hamashiach sebagai unio mystica, itu bahasa Latin. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan bahwa engkau di dalamku, aku di dalammu, aku dan Bapa adalah satu, ehad. Nah, ehad ini kan seringkali orang salah mengerti. Orang cuma menjadikan dogma, menjadikan ini sebagai doktrin, tetapi tidak benar memahami. Kalau Anda dan saya menjadi satu dengan Elohim Adonai, maka untuk perkara hidup tahor, hidup kados, untuk tidak menjauhi pesah atau dosa, itu hal yang gampang. Kenapa? Karena sudah di dalam sini sang pemberi hukumnya. Karena Elohimnya jadi satu di sini. Maka setiap perkataan kita, setiap kalimat kita, setiap apa yang kita perbuat, itu kita menjaga benar-benar. Karena apa? Karena hingsun atau
rajanya, kita ini kan abdi dalam, itu diam di sini, maka betapa sangat menjaganya setiap hidup, setiap berkata kita. Kalau Anda nggak percaya, lihat contoh manusianya. Waktu Anda ke main ya, misalnya ke keraton Ngayodya Diningrat, itu bagaimana yang namanya abdi dalam. Kalau ketemu Prabu aja, nggih, monggo. Nah, ini loh yang buat beda. Orang yang bisa hidup kados, seperti katakan Yohanan Pembaptis, ya, hidup di padang gurun, makannya belalang, madu, terus kemudian orang-orang yang ini ya, di pertapaan itu ya, yang ngikuti hidupnya Elia, monasteri apa. Kenapa bisa? Ya karena mengalami. Tetapi kalau nggak mengalami nggak bisa. Bahkan lebih daripada itu, kalau mengalami itu face to face panim itu seperti ini ya, seperti daripada Yona, seperti daripada Abraham sendiri, berbicara seperti sahabat. Bahkan dikatakan Nabi Musa apa? Aku berbicara pada nabi-nabi itu dengan kata-kata, tapi dengan dia face to face, ketemu langsung. Anda merindukan itu, maka mulai rubah dalam tefilah-tefilahmu tuh, katakan aku rindu Bapak, aku rindu mengenal Engkau sebagai Bapak. Abinyu siapa samai, Abaku, Bapakku. Ngalami Engkau personal, mendengar, mendapat tuntunanmu, mengalami Engkau secara personal. Ya, seperti yang dikatakan Yeremia 33:3. Berserulah padaku, akan mengungkapkan padamu hal-hal yang tak kau pahami. Berseru, minta, dididik, sediakan waktu untuk diam, ngobrol, sadari bahwa di dalam setiap nafas tidak pernah ditinggalkan sendiri, karena nafas kita, nefes itu berasal dari ruah Elohim. Sadari dulu itu, bersyukur dulu itu, kita tidak pernah ditinggalkan, ruah Elohim itu di dalam kita. Mulai dari bersyukur itu, minta diajar, nanti engkau akan dapati ketika engkau mau mengambil sebuah perencanaan. Misalnya ini yang masih single, pasangan hidupmu siapa, itu bisa dikasih tahu. Bahkan nanti Anda mau usaha, ini toko bagaimana, strateginya bagaimana, itu nanti diajari. Bahkan nanti ketika yang mau sekolah apa, itu dituntun. Tapi jangan dipikir tuntunannya itu maka jalan selalu mulus gitu, nggak pernah hujan, nggak pernah, oh enggak. Jangan salah, ketika dia berkata jangan khawatir, itu berarti kenyataannya sangat mengkhawatirkan dan wajaib. Kan kita bicara fakta, ya, dapar Elohim melampaui fakta. Tapi banyak orang sukanya mainnya main fakta, bukan main apa kata dapar Elohim. Tapi ketika Anda menghidupi benar dapar Elohim itu mengubahkan. Saat tiada jalan, dia yang jadi jalan. Saat bahkan ketika Anda sudah tidak bisa berjalan lagi, ya Anda akan terbang. Kenapa? Terbang dengan apa? Dikatakan dengan sayap-sayap Raja Wali. Dikatakan melebihi sayap-sayap, ya. Aku meletakkan tempat tidurmu pun di Hades pun. Engkau ada di sana. Di ujung daripada rakia, daripada langit, engkau juga ada di sana. Maka hidupmu dan hidupku jadi unlimited. So mengalami, setelah sekian puluh tahun saya menjalani, saya mengalami ternyata simpel sekali. Panim itu simpel, tidak seribet yang dikatakan agama-agama, tidak seribet banyak ritual, tetapi hubungan personal, mengalami dia personal, bukan dari kata orang. Dapar Elohim menjadi benar-benar hidup. Itu pengalaman batin. Pengalaman batin. Anda tinggal mau membuka hati, minta, betul-betul jadilah Yahweh rohiku, jadilah gembalaku, tuntunlah aku, dan aku mau nurut, aku mau ngikut, aku mau dengar-dengaran suaramu, aku mau melakukan. Kita bisa menjaga kados, hidup yang kados, hidup yang berkenan, sampai tiba pada waktunya emunah kita berkenan dan kita diangkat ke awan-awan. Kalaupun kita melewati harus berjumpa dengan Satan Hamasya, maka kita terlalu percaya ada kekuatan, ada urapan, ada penyertaan yang luar biasa dari Yahweh Elohim, dari Ruach HaKodesnya, dari Yeshua Hamasya yang membuat kita setia sampai garis akhir. Mari kita tutup ya mitra singkat kita ini dengan tefilah mendoakan manusia kita. Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Yitkadas Sameka Haleluya, Yitkadas Sameka Haleluya. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets.
Abo malkuteka, ye aser soneka, aser basamayim gamba arets. Et lekem kukenu tenlanu hayom. Et lekem kukenu tenlanu hayom. U mekalanu al kabukenu ka aser makalenu gam anaknu leka beenu. Weal tefinu lide nisayom kiim. Teal liksenu min hara kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin Beshem Yashua Hamasya Hamosya Haboel Kohen Hagoel Roe Hagadol Melek Hakabot Neeman Waruah Ya Yahweh Elohim Hakados Ken Yehi Rapson Haleluya. Saudara ba ya Yahweh Elohim, saudara ba Yeshua Hamasya Hamosya, saudara ba Imar Wah Hakodes. Haleluya.